apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Padu TV yang siang ini mengadakan liputan mimbar Jumat. Dari doa semoga Padu TV senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan setiap liputan. Terima kasih. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika al-yaman jama'at yajid wa liman yakhutubu faqad al-maut anzidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah anzidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah anzidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih arsala basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan 'ainuha lil qadra wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-farbariyati qadra. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa idhali amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih bisa memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, yaitu memenuhi kewajiban melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan niatan kita, langkah kita mulai dari rumah hingga ke masjid dan nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing selalu dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah, marilah kita semuanya selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga dan berusaha serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan pertolongan untuk bisa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa serta mohon pertolongan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan bisa menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur sebagai umat Islam ketika kita pada saat ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang baik menurut agama Islam, yaitu rezeki yang halal. Kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala ketika saat ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi pekerjaan, yang pekerjaan itu tidak menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada panggilan azan, kita langsung bisa berangkat ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
fas'au ila dzikrillah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita diberi pekerjaan yang pekerjaan itu tidak sampai menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Apalagi alhamdulillah, mungkin kita sebagian dari kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu malah menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara nominal jumlah mungkin sedikit, tetapi kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang sangat beruntung diberi pekerjaan, diberi rizki yang halal dan thayyibah. Dan kita patut bersedih mungkin di antara saudara kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita itu diberi pekerjaan yang mungkin tidak halal, yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal, wajib untuk mendoakan saudara kita, tetangga kita, teman kita yang mungkin belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal. Kita tidak boleh sampai mencemooh mereka, melaknat mereka, mengasingkan mereka, karena pada intinya adalah kemungkinan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang diberi rezeki yang halal. Mungkin mereka masih belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin mereka juga tidak ingin mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak halal. Kita wajib yakin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia bukan hanya umat Islam di dalam surat Al-Baqarah ini diperintahkan untuk mencari makanan yang halal dan baik. Tidak hanya halal tapi juga baik. Karena ada makanan yang halal tetapi tidak baik. Contoh ketika kita misalkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberi penyakit asam urat, kacang itu halal tetapi tidak baik untuk kesehatan bagi orang yang terkena penyakit asam urat. Maka kadang ada orang yang bilang wong manganan panganan kabeh iki halal digawe menungso. Lah kok dilarang? Kalau ceritane panganan dadi sebab penyakit. Kadang harus seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan sendiri bahwasanya makanan yang halal itu juga ada yang tidak baik bagi orang-orang tertentu. Atau mungkin kebalikannya, ada makanan itu baik, proteinnya bagus, vitaminnya bagus, tetapi menurut agama tidak halal, maka kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsinya. Wala tattabi'u syaitan. Kita tidak boleh mengikuti bujuk rayu setan. Mungkin kita sudah punya pekerjaan yang baik, jumlahnya, gajinya sedikit. Ada teman kita yang mengajar untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala.
itu pada dasarnya adalah bujuk rayu dari setan, mengajak kita untuk mencari makanan yang tidak halal dan tidak baik menurut agama Islam. Maka jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu yang berasal dari setan itu. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh kita yang sangat nyata. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita tidak bisa menahan diri, menahan nafsu kita, menahan akal kita untuk tidak memasukkan sesuatu makanan yang halal ke dalam tubuh kita, berarti kita mengikuti ajakan setan. Maka ketahuilah sesungguhnya setan itu innama ya'muru bis-su'i wal fahsya. Ketika seseorang manusia itu di dalam tubuhnya kemasukan makanan yang tidak halal dan baik, maka hatinya, pikirannya, jiwanya, bahkan badannya ini cenderung untuk mudah diajak oleh setan di dalam melakukan perbuatan yang keji dan munkar, perbuatan yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk mencari makanan yang halal dan baik, memasukkan makanan yang halal dan baik ini ke tubuh kita. Perlu diketahui bahwasanya makanan halal atau haram itu dibagi dua. Yang pertama, halal atau haram itu secara lidati atau ain. Secara kasat mata kita bisa melihat itu halal atau haram. Contoh, nasi halal bisa kita lihat. Ikan secara kasat mata bisa dilihat langsung halal. Atau minuman khamr itu haram, itu bisa kita lihat. Yang kedua, makanan halal atau haram secara lidati, secara lisababi, yaitu makanan itu tidak bisa kita lihat secara fisik, tetapi halal atau haram itu bagaimana kita memperolehnya, dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dimaklumkan, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, ya Sa'du atib mat amaka takun mustajabat da'wah waladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna abda la yakdifu luqmatal haram fi jawfihi ma yuqabbalu minhu amal arba'ina yawman. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW kepada sahabat Sa'ad, wahai Sa'ad, jauhilah, perbaikilah makananmu. Ketika makanan haram masuk ke dalam tubuhmu, maka amal ibadahmu selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, hari ini kita makan sesuatu yang haram, mungkin hanya sesuap nasi saja. Kemudian
kita melakukan sholat, walaupun sholat kita rukun, syarat, sah, semuanya baik. Kita sholat khusyuk, tetapi ketika di dalam tubuh kita kemasukan sesuatu yang haram, maka itu tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bahayanya ketika seorang muslim di dalam tubuhnya kemasukan makanan yang haram. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini marilah kita semuanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesabaran di dalam menerima rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal ini. Kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sallallahu wa sallam li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول السماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.